Hai, welcome to Art Talkers. Terkadang kalau ngebahas kasus dari dalam negeri agak ngeri-ngeri sedap. Soalnya beberapa hari setelah upload suka dapat surat cinta dari keluarga pelaku. Padahal mengambilnya dari Google juga. Dan tanpa dilebih-lebihkan atau bersifat menyudutkan pihak manapun. Saya kenalkan kamu dengan seorang pria kelahiran tahun 87 bernama Sony Agus Ramdhani yang aslinya dari wilayah Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dia merupakan lulusan kampus ITS Surabaya yang punya cita-cita membangun wilayah asalnya dengan ilmu yang pernah didapat. Orangnya supel, mudah senyum dan kebanggaan keluarganya. Banyak sih cewek yang mendekat, namun entah mengapa kemudian Sony memilih untuk lebih dekat dengan seorang gadis yang pernah dikenalnya di Surabaya saat berkuliah. Namanya Inun Shakila yang merupakan siswi pertukaran mahasiswa dari negara Brunei Darussalam. Waktu di Surabaya, mereka beda kampus ya karena Inun di Erlangga. Sebenarnya udah sama-sama wisuda kok sejak tahun 2013. Bahkan Inun udah balik ke Bandar Seri Begawan dan kerja jadi juru tulis di sana. Namun kemudian dekat dan saling kontak via sosial media pertengahan tahun 2017. Malah makin akrab sampai Sony memberanikan diri datang ke Brunei untuk menyatakan cintanya. Sempat LDR selama 2 tahun dan maju mundur niatan nikah karena orang tua mereka masing-masing seperti keberatan jika anaknya harus kawin dengan kekasih beda negara. Sampai akhirnya resmi juga ya mereka menjadi suami istri per bulan Oktober 2019 saat usia Sony 32 dan Inun 30 tahun. Acaranya dilangsungkan di Surabaya, tempat pamannya Sony. Bahkan setelahnya, keduanya sempat tinggal di kota tersebut karena keburu pandemi. Putra mereka pun lahir di awal Januari 2021. Sebenarnya sejak tahun 2015, Sony tidak bekerja lagi di perusahaan lamanya karena memilih jadi pengusaha aja. Dia punya 2 depot air isi di wilayah Jember dan juga toko pulsa. Jadi waktu menikah dan menetap di Surabaya, semua usahanya itu dikelola oleh sepupunya. Sampai pada bulan Agustus 2021 keadaan mulai pulih. Baru dia berani ngebawa istri dan bayinya balik ke Jember. Sejak lama juga, dia itu udah nabung dan berniat ngebuka pet care karena dirinya kan penyayang kucing. Bulan Desember 2021 terwujud juga, walau masih dalam skala kecil untuk grooming, penitipan, serta penjualan makanan si meong. Walaupun sebagian dana untuk bisnis tersebut masih minjem sana-sini. Meskipun belakangan ketahuan bahwa sang istri mulai nggak betah dan sering minta pindah ke Brunei Darussalam. Awalnya Sony mikir, mungkin Inun udah bosen. Setahunan kemarin kena lockdown di Surabaya setelah nikah dan melahirkan. Siapa tahu kangen dengan keluarga dan lingkungan kampung halaman. Makanya diajakin pulang dulu, yang malahan ditolak sebab ternyata istrinya ngotot pengen mereka pindah. Bukan sekedar berkunjung karena kurang cocok dengan suasana dalam keluarga Sony. Adiknya, orang tuanya, paman dan tetangganya semua dia nggak suka. Diajakin balik ke Surabaya juga nolak. Katanya pengen di Brunei aja, soalnya kalau mau curhat apapun sama ibunya lebih mudah. Badannya gampang sakit di Indonesia, serta alasan lain yang terdengar dipaksakan supaya sang suami mau beranjak. Akhirnya setelah urus dokumen sana-sini dan sempat jadi selek dengan ayah dan ibunya Sony, pindahlah mereka secara perlahan setelah merayakan ulang tahun pertama anaknya pada awal Februari 2022. Sebelum dilanjutkan, kita kenalan dulu yuk sama channel seru namanya Mabar Kriminal. Buat kamu yang suka banget dengerin cerita-cerita kriminal seru yang dibahas secara komplit, wajib banget buat subscribe channelnya. Karena pembahasannya nggak cuma lengkap, tapi juga jelas, runut, dan seru banget pokoknya. Editannya juga mantap, mampu memanjakan mata kalian semua. Saya aja nagih sampai nggak sadar udah nontonin semua videonya. Cerita-ceritanya nggak cuma menghibur, tapi karena full dibahas sampai tuntas buat wawasan kalian makin luas. Udah nggak sabar kan mau ke channel Mabar Kriminal? Yuk kita langsung meluncur, tapi habis nonton video ini ya. Biar makin gampang, linknya sudah saya tempelin juga di bawah.
Namanya kepala keluarga seperti Sony, mana betah sih nggak ngerjain apa-apa di rumah mertua karena usahanya kan ada di Indonesia. Dia coba ajak diskusi mertuanya, gimana cara supaya bisa buka usaha kecil-kecilan, namun susah katanya bagi pendatang urus izinnya di sana. Bahkan paman dan para iparnya kayak ogah-ogahan ngebantu urus ini itu, yang sampai akhirnya lelaki tersebut kerjanya ya cuma rebahan dan main sama anak. Karena merasa malu dan gak enakan, sebulan kemudian Sony minta supaya pindah lagi ke Jember. Ditolak sama Inun dan malah nyuruh suaminya cari kerja lain aja, nggak harus buka usaha. Tapi dokumennya tidak mendukung. Yang ada ribut terus ya hingga di bulan Maret 2022, pria tersebut nekat balik ke Indonesia karena nggak betah jadi pengangguran di negara orang. Setelahnya sebulan sekali mengunjungi anak dan istrinya karena Inun tetap keras kepala nggak mau pulang ke Jember. Malah sekarang tiap hari Sony rasanya kayak lajang apa-apa ngurus diri sendiri. Orang tua dan abang-abangnya nyuruh dia cerai kalau nggak bisa mengatur istri. Tapi lelaki tersebut mikirnya ya ini mungkin cuma masalah waktu aja. Karena pasti jika putranya semakin besar, Inun akan mau ngikut suami kemanapun berada. Kenyataannya, ayah dan ibunya Sony ngerasa kesal saat bulan Ramadan 2022 sama sekali Inun gak mau datang untuk silaturahmi ataupun menjalankan ibadah puasa bersama suaminya. Bahkan saat lebaran di awal bulan Mei-nya, malah Sony yang berangkat ke Bandar Seri Begawan untuk merayakan Idul Fitri di sana. Inun cuma mengucapkan selamat lebaran pada mertuanya via telepon. Keadaan panas ini bikin Sony memberanikan diri tegas pada istri dan mertuanya akan minta pisah jika Inun bersikeras nggak mau diajakin pulang ke Indonesia. Lagian ngapain sih istrinya bertahan di Brunei toh nggak kerja? Alasannya mau dekat sama ibu, lah sampai kapan? Udah dewasa dan nikah, harusnya ngurus suami sesuai dengan perintah agama. Pokoknya sampai terjadi keributan hingga perempuan itu minta-minta maaf dan bilang sedang mengumpulkan nyali besar untuk kembali ke Indonesia. Sampai di akhir bulan Mei, Inun ngajakin Sony ya buat jalan-jalan ke Vietnam, karena itu adalah impiannya sejak dulu. Ada teman kuliahnya dari Erlangga dulu yang tinggal di Dalat. Nanti kita suruh aja nemenin traveling menelusuri wilayah tersebut yang katanya sih mirip-mirip seperti pedesaan di Indonesia. Setelahnya Inun janji akan balik ke Jember dan tinggal bersama dengan suaminya. Hal ini disetujui oleh Sony hingga kemudian mereka booking tiket pesawat dan berangkat ya pada 7 Juni 2022 ke kota Dalat di Vietnam lalu menginap di La Sol Boutique Hotel. Tapi anehnya, temen yang dibilang sama Inun gak muncul sampai hari kedua mereka di sana. Makanya kemudian menggunakan supir dari hotel untuk keliling wilayah sekitar Dalat. Tapi nggak bisa explore sepuas yang dibayangkan sama Sony. Malah pada hari Jumat 10 Juni pagi, tiba-tiba ada seorang pria bernama Hidayat Hamid usia 31 yang muncul di lobi, lalu diperkenalkanlah pada suaminya sebagai teman satu kampung di Brunei. Hidayat bekerja sebagai pemandu wisata dan supir taksi yang selanjutnya akan menemani keliling. Dia menggunakan bahasa Melayu dan siap kemana aja sampai keluar kota, ke Buon Matuot yang juga punya pemandangan indah. Hal ini pun langsung disetujui oleh pasangan tersebut. Ada percakapan aneh saat mereka dalam perjalanan yang cukup bikin kaget Sony sebenarnya. Saat Hidayat minta maaf karena nggak bisa jemput di bandara dan nggak bisa menemui mereka sejak kedatangan di hari pertama tanggal 7 kemarin. Padahal udah janji, tapi karena ada urusan mendadak makanya dibatalin. Cukup aneh karena Inun kan cerita bahwa teman satu kuliahnya dulu yang akan menjemput di bandara dan nemenin keliling kota Dalat adalah cewek, bukan cowok. Bahkan sempet kok ditunjukin fotonya. Kenapa si Hidayat sekarang keceplosan bilang dia yang harusnya jemput dan nganterin sejak hari pertama? Apalagi kemudian pemuda itu ngakunya belum menikah dan berstatus jomblo. Jadi pasti temannya si Inun itu bukan istri ataupun pacar Hidayat juga. Tapi ya udahlah, Sony males ribut. Sampai malamnya diantar lagi ke penginapan, malahan sibuk nih Inun sama Hidayat ngobrol di kafe hotel ampe larut. Sony yang ngurusin anaknya di kamar main game. Tapi masih dimaklumin namanya orang reunian, banyak yang mau diceritakan. Bahkan saat dia nanyain ya pada istrinya, kok bisa beda orang yang harusnya jemput mereka di bandara? Kata kamu cewek, ternyata si Hidayat ya. Inun cuma ngejawab, ya janjiannya sama 2 orang teman. Masih untung Hidayat muncul walaupun agak terlambat. Selama hampir 2 bulan kemudian, Inun udah kembali ikut suaminya ke Jember, walaupun dalam masa waktu tersebut dia sering ke Jakarta untuk menemui saudara lainnya.
Alasannya kurang cocok sama mertua yang selalu nunjukin wajah cemberut. Padahal dia selalu ngasih wajah sumringah. Tapi ya itu tadi, ibunya Sony judes dan suka nyindir yang bikin suasana di rumah gerah, keringetan, pegel badan, pegel hati, pikiran dan jiwa raga juga pada pegel semuanya. Makanya tiap seminggu sekali minta ke Jakarta supaya bisa refreshing lah curhat sama saudaranya. Dimaklumin banget sama Sony, soalnya dia juga kan jadi serba salah tiap kali di rumah. Ibunya ngeluh, si Inun ngerem terus di kamar sama anaknya, gak mau bantuin masak dan nyuci piring, nyapu rumah gak bersih asal-asalan, bekas popok anaknya dibiarin berserak di kamar mandi dan gak pernah diberesin. Jorok banget jadi perempuan. Sebaliknya sang istri bercerita, mama kamu ngomel terus bilang masakanku hambar, gak cocok sama lidahnya, mau nyuci baju dan nyapu dilarang-larang, katanya enak lihat mukaku. Nonton berita di ruang tamu malah diusir karena dia mau nonton sinetron. Bahkan ogah untuk menggendong bayi mereka. Pokoknya bikin Sony stres, sampai akhirnya tiap kali izin mau ke Jakarta ya dibiarin aja. Walaupun kena oceh lagi sama ibunya, dibilang gak bisa jagain istri betah di rumah. Kelayapan mulu kayak supir angkot. Sampai pada hari Kamis 18 Agustus 2022, ternyata Inun izin mau berangkat ke Vietnam dengan alasan akan menghadiri pesta pernikahan temennya di sana. Sony sebenarnya mau ikut, tapi dia lagi ada urusan yang gak bisa ditinggal. Istrinya dilarang bawa putra mereka karena lagi pilek, biar dijagain aja sama neneknya. Hal ini disetujui dan berangkat juga perempuan itu sendirian ke Dalat lagi keesokan harinya pada Jumat 19 Agustus 2022. Dan setibanya di sana sempat ya video call beberapa kali sama Sony dan anaknya. Ternyata Inun masih nginap di Lasol butik hotel mereka kemarin. Keesokannya pada Sabtu pagi, perempuan itu sempat yang mengirim pesan pada sang suami yang bilang dia akan menghadiri undangan kawin. Dan jika sulit dihubungin bersabar aja, karena riweuh, suka berisik takut handphonenya dalam tas tidak kedengeran. Anehnya sampai malam hari tidak ada kabar dan saat dihubungi nomornya juga nggak aktif. Hingga pada pagi hari esokannya, Minggu 21 Agustus 2022 sekitar jam 10, Sony mendapat teleponnya dari pihak hotel, disusul pihak kepolisian kota Dalat, Vietnam, bahwa sang istri ditemukan tidak bernyawa dalam kamar 436 Lasol Hotel, akibat dicekek dan dibekap sampai kehabisan nafas. Sekarang tubuhnya udah berada di Rumah Sakit Umum Lamdong untuk menjalani otopsi lanjutan. Jadi sebaiknya pihak keluarga datang ke sana segera untuk dimintai keterangan. Tentu aja Sony ditemani adiknya langsung berangkat dengan penuh derayan air mata karena nggak menyangka dengan kabar yang didengar tadi pagi. Setibanya di sana ternyata polisi mengatakan bahwa mereka sudah menangkap 2 orang pelakunya yang tidak lain dan tidak bukan justru teman akrab Inun sendiri, yaitu si Hidayat. Suaminya hampir nggak percaya soalnya dia kan sempat ngobrol dulu sama pemuda tersebut yang nampak sebagai pria baik-baik. Ngomong sama dia selalu nyambung karena berwawasan luas. Ada seorang pria lain yang juga ditangkap kemudian diketahui bernama Henry Chuong, usia 29 tahun, yang merupakan sahabat dari Hidayat sendiri. Henry asli dari kota Nha Trang, Vietnam, dan bekerja sebagai staf asuransi kesehatan di wilayah Dalat. Menurut keterangan pihak resepsionis Lasol yang dikuatkan dengan CCTV hotel, ada 3 orang lelaki datang ke sana untuk menemui Inun Shakila sejak Sabtu siang 20 Agustus 2022, lalu ngobrol di kamar wanita itu seharian. Jam 9 malam mereka turun ke restoran hotel untuk makan sebentar. Seorang pria pulang duluan hingga menyisakan Hidayat, Henry serta Inun aja yang naik lagi ke lantai 4 masuk ke kamar wanita itu. Menurut hasil investigasi dinyatakan bahwa Inun sama sekali tidak menghadiri acara nikah atau undangan apapun seperti yang disampaikannya pada sang suami. Nggak ada pun kawannya yang nikah saat itu, nggak tahu juga kenapa dia berbohong. Di hari tersebut, Inun justru sedang menunggu kedatangan Hidayat yang ngebawa teman-temannya. Info tambahan lagi bahwa sebenarnya Hidayat adalah mantan kekasih Inun yang sempat menjalani asmara lebih dari 10 tahun. Waktu Inun menempuh pendidikan di Indonesia, akhirnya Hidayat berangkat ke Vietnam karena ngambek pacarannya LDR. Putus hubungan karena sama-sama egois dan malah menikah dengan Sony sebagai pelarian. Nyatanya masih berhubungan diam-diam dengan Hidayat sampai saat ini.
Lalu apa yang terjadi sama Inun di kamar Hotel Lasol saat kejadian? Berdasarkan keterangan duet pengacara Tuat Dongnam dan Koh Nguyen yang ngebela kedua tersangka, awalnya mereka niat ingin ngobrol-ngobrol aja dan melepas kangen. Sejak siang di kamar Inun sambil main kartu dan malamnya keluar cuma untuk makan sambil mencari angin sebentar. Satu teman pulang duluan hingga tinggallah kedua pria. Hidayat bilang dia kangen dan mulai menyentuh beberapa bagian tubuh Inun di kasur yang tidak ditolak oleh perempuan itu. Nyatanya, Hidayat kemudian memberi kode pada Henry supaya ikutan untuk menyentuh Inun. Henry dengan sigap ikut grepe-grepe yang bikin wanita tersebut kaget lalu marah menepis tangan mereka berdua. Hidayat sempat emosi karena menganggap Inun so jual mahal. Lo buktinya dia aja ninggalin suami dan anaknya untuk datang ke Vietnam nemuin Hidayat. Kalau selingkuh ya selingkuh aja, nggak usah ngerasa suci. Ngerasa nggak senang, Inun langsung memukul kepala Hidayat dengan botol parfum kaca yang bikin keadaan makin tidak terkontrol. Inun coba nelpon resepsionis tapi dihalangin. Malah kepala Henry dipukul dengan gagang telepon hingga bikin kedua pria tersebut makin kesal, lalu menghajar Inun dengan sikut serta kaki mereka. Awalnya ya, leher Inun ditekan sekuat tenaga dengan dengkul, ditinju wajahnya, disliding kepalanya, lalu mukanya dibekap pakai bantal beberapa menit sampai lemas dan tidak bernyawa. Baik Hidayat dan Henry langsung kabur sebenarnya, namun 7 jam kemudian berhasil ditangkap oleh kepolisian berdasarkan rekaman CCTV hotel. Pada hasil keputusannya per hari Selasa 17 Januari 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Lamdong menyatakan bahwa Hidayat Hamid dan Henry Chuong layak untuk dihakimin di negara tersebut, meskipun Hidayat sempat minta diekstradisi ke Brunei. Kedua lelaki itu menerima hukuman masing-masing penjara seumur hidup atas penyerangan yang menghilangkan nyawa orang lain serta memaksa perbuatan tercela. Setelahnya, Sony yang mendapat hak asuh atas putranya sempat ribut dengan kedua mertuanya yang minta anaknya buat mereka, tapi mana bisa kayak gitu. Bahkan laki tersebut sempat menghilang ke kota Batam untuk menghindari ocehan miring rekanan dan kerabat yang gak berhenti ngomongin istrinya. Dibilang koit dalam keadaan tidak terhormat, dibilang cewek gak bener, pengkhianat rumah tangga serta kata-kata lain yang bikin sakit hati. Baru deh di awal bulan Februari 2024, Sony balik pada keluarganya demi sang putra. Bagaimana menurut kamu? Apakah kisah cinta beda negara jarang berhasil karena perbedaan pola pikir? Sebaiknya nggak usah dilanjut kah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih.